Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang validitas kontrak yang beranggotakan saya sendiri, Harunisa Salsa 197, Arifa Clara 198, Adeva Fadia 199, Fajrin Aldina 200, Bilal Saifullah 201. Selanjutnya dibacakan oleh Adeva. Yang pertama yaitu pengertian dari validitas konstruk. Tipe validitas yang menunjukkan sejauh mana tes mengungkap suatu trait atau konstruk teoretik yang hendaknya diukurnya. Menurut Allen dan Yen pada tahun 1979. Aswar pada tahun 2005 mengatakan bahwa validitas konstruk merupakan sebuah gambaran yang menunjukkan sejauh mana alat ukur itu menunjukkan hasil yang sesuai dengan teori. Proses pengujian validitas konstruk adalah menghubungkan alat ukur itu dengan alat ukur lain yang memiliki kesamaan konsep atau dengan alat ukur lain yang secara teoritis berkaitan dengannya, menurut Murphy dan David Solver tahun 1991. Konsep validitas konstruk sangat berguna pada tes yang mengukur trait yang tidak memiliki kriteria eksternal. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Fajrin. Ya, baik, selanjutnya mengenai dukungan terhadap adanya validitas konstruk dapat dicapai melalui 4 tahap. Untuk tahap yang pertama, mengenai studi perbedaan di antara kelompok-kelompok yang menurut teori harus berbeda. Apabila teori mengatakan bahwa antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya harus memiliki skor yang berbeda, maka kenyataannya dapat diuji melalui pengumpulan data yang dianalisis dengan teknik statistika tertentu. Tahap kedua yaitu studi mengenai pengaruh perubahan yang terjadi dalam diri individu dan lingkungannya terhadap hasil tes. Di mana apabila teori mengatakan bahwa hasil tes dipengaruhi oleh kondisi subjek dikarenakan faktor kematangan misalnya, maka pertambahan usia harus mengubah skor subjek pada aspek yang dipengaruhi itu, bukan pada aspek yang tidak terpengaruh oleh kematangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bilal. Baik, yang selanjutnya yaitu studi mengenai korelasi di antara berbagai variabel-variabel yang menurut teori mengukur aspek yang sama. Studi ini dapat diperluas dengan mengikutsertakan korelasi antar berbagai skor tes yang mengukur aspek yang berbeda. Khusus mengenai pendekatan ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam pemahaman tentang teknik multi-trait, multi-method validity. Kemudian ada studi mengenai korelasi antara item atau antar belahan tes. Interkorelasi yang tinggi antar belahan dari suatu tes dapat dianggap sebagai bukti bahwa tes mengukur satu variabel satuan atau unit dari variabel. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.